Siji ngrasa dosa, nuli gelem njaluk ngapura, gelem aweh pangapura, merga ngrasa salah niku numuske perilaku lembah manah. Ini harus dijaga. Merga ngrasa dosa, atine sing sumringah ngrasa dosa. Karena semua orang muslim Nusantara ini, Indonesia Pak, Nusantara. Karena budaya berlebaran di luar Nusantara pun benten. Jadi kan browsing aja di YouTube. Pasti itu hanya Nusantara. Tenjobo niku pun benten. Kalau sudah berbeda, rasanya berbeda. Bagaimana merasakan hikmahnya Idul Fitri? Salafun sholih, sesepuh Nahdlatul Ulama, guru-guru kita, sanad ilmu kita yang mengajarkan ini semua, yang menjadikan hati kita jembar, ngerasa dosa, gelem jaluk ngapura, gelem aweh pangapura, mergo duwe rasa salah. Orang itu kalau ngerasa salah dadi lembah manah, dan itu fitrahnya manusia. Nabiullah Adam, begitu beliau diturunkan ke surga, dia tidak cari kambing hitam, Pak. Rabbana dzolamna, kula sing salah Gusti, kula sing zalim Gusti, kula sing nganiaya awak kula Gusti, mboten bojo kula, mboten setan Gusti. Tapi lihat karakter iblis. Begitu dia turun, apa yang muncul? Karena tidak merasa salah, akhirnya takabur. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku luwih apik kok. Maka karakter ini yang sudah ditata oleh sesepuh kita, para pendiri Nahdlatul Ulama ini, jaga. Ini tradisi yang berangkat dari hadis Nabi yang lalu menjadi amalan-amalan budaya kita, jaga. Ini amanat bagi kita. Bagaimana kita merawat tradisi, tetap bersilakan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya yakin semua tradisi Nahdlatul Ulama bersilakan hadisnya Rasulullah. Tingali kupat laku papat. Laku papat itu apa? Lebar Ramadhane, lebur dosane, luber rezekine, labur pribadine. 4 hal ini berangkat dari satu konsep sufinya para ulama-ulama tasawuf yang dimanifestasikan oleh Raden Syahid Sunan Kalijogo dalam satu lakon wayang Serat Dewa Ruci. Anda tahu? Serat, orang Nolokerto itu kudu seneng wayang, wong apitane nanggap wayang tapi ora seneng wayang. Jadi Serat Dewa Ruci itu konsepnya adalah konsep sufinya tahalli, tajalli. Ini konsep sufi, Pak. Tahalli, resi ano awakmu. Tahalli, paes-paesanan awakmu. Tajalli, bakal padang diri pribadimu. Ini konsep tasawuf. Kowe tobato, resi ano dosamu, nak wis awakmu tobat, paes-paesi nganggo ibadah lan akhlakul karimah. Kok nak wek mok paesi awakmu nganggo ibadah lan akhlakul karimah, ora usah golek jenengmu wis padang. Karena tajalli Allah jingleng-jingleng ning jenengmu. Jenengmu dadi kondang kaluka-luka, kesuwur sak ambane moyo padha. Konsepnya sufinya. Maka konsep ini dari kupat lebar posone. Karena lebar posone, lebur dosane. Allah pasti ampuni dosa kita. Saya yakin puasa kita, Ramadan kita, niku pun ngresi dosa. Pun ngresi dosa. Karena sekeyakinan saya tidak ada ibadah seikhlas Ramadan. Saya tanya, adik-adik Ibnu punya selfie saat puasa?
Punya enggak foto diri selfie gitu? Saya puasa, ada enggak? Enggak punya, Pak. Coba Anda umroh, pasti Anda punya foto selfie-nya, ya enggak? Ibadah yang paling ikhlas itu puasa. Kalau kita umroh, pasti punya foto. Kita sholat, pasti Mas Jamal beda. Mas Jamal kalau sholat di rumah kausan oblong, tapi nanti masjid kelambinan. Mesti ono bedane, Pak. Itu naluri, begitu ngimami ning mburi ono Pak Lurah, jane kulhu kuliah, tapi mergo ono Pak Lurah sabihis karo Al-Hosiyah kok, Pak. Jadi orang itu masih begitu berpengaruh ibadah-ibadah yang lain, tapi just for the fasting in Ramadan. Khusus puasa di Ramadan. Tidak bisa kita mau riak, mau pamer, terus ida itu tidak bisa. Bisa berapa, Pak? Ora iso. Pasti ikhlas. Karena Allah ajarkan ikhlas di Ramadan. Maka dalam bahasa ini, saat Ramadan Allah angkat kita ke makom hakikat. Makom ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka taroh. Fa'in lam takun taroh fa'innahu yaroka. Ngibadaho awakmu kaya-kaya weruh Gusti Allah. Lek awakmu ra iso kaya ngono, kowe yakino Gusti Allah weruh. Coba rasakan. Siapa berani makan pagi hari di bulan Ramadan? Rawan. Alasannya klasik, Pak. Gusti Allah pirsa. Istimewa enggak? Ibu sudah pergi ke pasar, adik sudah berangkat ke sekolah, sisa makanan masih banyak di rumah. Mengapa tak kau makan? Allah pirsa. Iso ora ngibadah salat kaya ngono? Wah, boten karuang, Pak. Nggih to, Pak De? Just for the fasting in Ramadan. Khusus puasa Ramadan. Ikhlas. Itu istimewanya Ramadan. Itu istimewanya Ramadan. Maka konsep ini yang harus kita bawa. Konsep ini yang harus kita jaga. Maka puasa itu, Ramadan itu entek dosanya jenengan. Karena di Ramadan itu ada dua konsep pengampunan. Satu soma Ramadan, dua koma Ramadan. Nggih Mas Yam nggih. Nah, ada yang soma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ada man koma Ramadan. Artinya dua-duanya ini kita jalankan. Artinya secara hakul yakin Gusti Allah mesti ngapura. Mergo rata-rata posone imanan wahtisaban. Maka konsep lebar metu lebur. Bahasan wis dadi lebur lubero. Luber rezekine, baju baru, alhamdulillah, makanan meja tamu, alhamdulillah, di belakang opor ayam, alhamdulillah, ada sesuatu yang berbeda. Luber rezekine. Saat konsep seperti itu, hubunganmu secara vertikal diampuni oleh Allah. Hebatnya ulama Jawa ini. Hebatnya ulama Nahdlatul Ulama ini. Urusanmu karo menungso urung rampung. Mula jembarno atimu ngrasa dosa njaluk ngapura aweh pangapura. Ujunga marang sing tuwa. Maka di Ramadan, Idul Fitri, budaya masyarakat kita silaturahmi. Sing nom ujung sing ning tuwa mergo mulyake. Sing tuwa welas karo sing nom, bukankah ini konsep Nabi? Laisa minna man lam yuwakkir kabirona wa lam yarham sohirona. Bukan bagian umatku mereka yang tak muliakan yang tua dan yang tak sayang yang kecil. Mergo bodho iki akeh sing do ujung, akeh do silaturahmi, gene yo kowe cilik maranano sing tuwa, kowe yo wong tuwamu bakal parani adi-adimu. Mulyakno tamumu, sediakno diafah lan maidah ning ruang tamu. Maka menjelang akhir Ramadan, wah giri-giri tuku jajan bodo, kue intip, duwe intip berak di rumah jenengan, Pak. Balung kuwo, oh itu makanan klasik semua itu. Coba konsep ini konsep mana? Ini konsepnya Rasul.
Man lam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Coba, konsep ini begitu istimewanya. Jadilah pribadi yang membahagiakan, muliakan tamumu. Bentuk memuliakan tamu itu sikap ramahmu dan hidangan yang ada di meja tamu. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ada satu hadis riwayat Imam Auza'i, kalau Anda buka, saya lupa halamannya. Malaikat mendoakan satu rumah yang di meja tamunya masih ada hidangan. Nggih, enten nggih. Mula wong NU pastikan ruang tamu kita ada hidangan untuk tamu. Begitu habis, belilah di pasar. Siapkan untuk ziyafah, menjamu tamu kita. Karena menjamu tamu itu istimewa. Hidangan di ruang tamu didoakan oleh para malaikat. Ini amaliyah Nahdlatul Ulama, dan itu adalah aktualisasi dari semua hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi sing jembar, pribadi sing nyenengke, pribadi sing sumringah, pribadi sing gelem ngrasa salah, pribadi sing iso lembah mana. Ini nilai Ramadan, itu nilai Idul Fitri sing ayo dijogo. Karena itu bagian dari hasanah tradisi Nahdlatul Ulama. Iki dirawat. Iki kabeh ana dalile. Kabeh ana dalile. Maka di budaya saat Idul Fitri, bagaimana perilaku kita, ikramul dzuyuf kita, lembah manah kita, nyegoro dadane, konsep ini harus dibawa sampai akhir hayat. Mengapa demikian? Nyuwun sewu bapak-bapak. Saya punya bukunya Syekh Siti Jenar yang ditulis oleh Ahmad Khazim. Ahmad Khazim itu termasuk penganut aliran kebatinan. Judul bukunya adalah Ma'rifat Kasunyatan. Jadi waktu itu Syekh Siti Jenar banyak mengkritik perilaku-perilaku agama waktu itu dalam satu bahasa metafornya, sholat palsu, masjid palsu. Lalu dia membagi klasifikasi dalam ibadah itu, ada ngibadah rogo, sembah sukmo, sembah rasa. Nah, ini teorinya Siti Jenar. Sembah rogo, sembah sukmo, sembah rasa. Lalu dia bikin konsep ibadah sendiri. Apa kritik dia? Karena ternyata banyak masyarakat kita hari ini jauhnya antara syariat dengan masyarakat. Karena ternyata dikotomi syariat, thariqah, hakikat itu begitu kuat. Sehingga ibadah niku mboten wujud dalam perilaku muamalah. Itu kritik dia sebenarnya. Salatnya sregep, tapi bahasan sregep jamaah saiki malah kemaki. Saiki mau ning urung ngaji apik, kalau bahasan saiki ngaji malah sok suci. Perilaku ini yang harus kita jaga ini. Karena semua konsep agama itu lestari. Perhatikan ayat ini. Konsep puasa itu dalam bahasa Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ini, Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun itu bentuknya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dilalah zamannya hal dan istiqbal. Fi'il mudhari' itu punya dilalah, punya faedah istimror. Perhatikan ini. Atau dalam bahasa grammar bahasa Inggrisnya namanya present continuous tense. Artinya bahwa puasa itu tujuannya adalah agar kamu senantiasa menjadi pribadi yang selalu bertakwa. Jadi ibadah puasa itu tidak berhenti satu titik, Syawal rampung secara formal, tapi aktualisasinya sepanjang zaman. Anda perhatikan juga, ibadah semua gitu. Sholat tidak rampung pada satu titik.
Wa idza qudziyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir iki wujud bar salat. Perhatikan haji. Wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kowe nak berhaji zikir terus. Zikirmu malah luwih kuat. Kaya zikirmu marang pak-pakmu malah kudu luwih kuat. Mengapa ayat ini memakai kadzikrikum aba'akum? Karena budaya Arab itu paling apal urusan nasab. Itu orang Arab. Nggih Pak Mustadi nggih. Bin sopo niku paling apal wong Arab. Maka Allah pakai bahasa budaya itu dalam semiotiknya Al-Qur'an. Kadzikrikum aba'akum. Dan konteks haji mabrur itu dalam tafsirnya Imam Ibnu Abbas linul kalam, bicaranya santun. Wa it'amut ta'am, gelem aweh pangan. Artinya apa? Ibadah itu tidak berhenti satu titik. Maka kita warga Nahdlatul Ulama, ayo buktikan bahwa ibadah kita tidak berhenti satu titik. Saat Anda sudah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, maka jadikan pribadi yang santun, pribadi yang ramah, pribadi yang membahagiakan. Awake dhewe dadi wong NU, dadi pribadi yang membahagiakan. Ojo nganti begitu kita aktif dalam Nahdlatul Ulama, justru kita merasa jauh dari masyarakat. Ojo nganti. Kuwi engko nyidrani NU-ne, kuwi engko nyidrani agamane. Karena ya atau tidak kita membawa marwahnya Nahdlatul Ulama. Ya atau tidak kita membawa marwahnya agama Islam. Mila monggo mantos Riyadi ini kita buktikan. Ibadah sing lumintu, ibadah yang kontinuitas. Ini catatan kita. Kembali saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa para sesepuh kita menata agar menjaga tata sila akidah dewi, toto ibadah dewi, toto muamalah dewi. Secara normatif itu di Ramadan. Secara normatif itu di Ramadan. Jadi waktu Ramadan itu Gusti Allah mbelekke meneh akidah dewi, noto meneh ibadah dewi, noto meneh muamalah dewi. Maka lihat ini Ramadan, ini catatan di Nahdlatul Ulama. Akidahnya keren karena ihsan. Ibadahnya menjadi sregep. Mergo rata-rata Ramadan itu insya Allah kita tidak tinggalkan tahajud, kita tidak tinggalkan tarawih, kita sregep jamaah. Sing nomor 3 sregep ngaji, sregep darusan. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Catatan ini normatif. Allah panggil Ramadan, Allah buka pintu surga, kilo koyong ini urip sing apik. Dan itu sebenarnya pasca Ramadan, ulama-ulama kita, salafun sholih kita juga menata demikian. Mula mantos Ramadan iki monggo sareng-sareng Mas Jamal, Pak Yai Mujtahidin dan saudara-saudara kita warga Nahdlatul Ulama jaga akidah kita. Tetap akidah Asy'ariyah. Jaga cara ibadah kita. Ugemi dengan cara ibadah kita nderek mazhabipun Imam Syafi'i. Niki sing pun dados jamak lumrahe kita ikuti. Walaupun dalam konteks Ahlus Sunnah itu mengikuti 4 mazhab, tetapi kagem kula jenengan sami mligina nderek niki. Karena saya banyak melihat di perumahan-perumahan, sebagian perumahan ada yang di Semarang, di masjid kami Pak Lukman sudah campur aduk. Jadi kadang subuhnya kunut, kadang tidak kunut, kadang isaknya bismillah, kadang tidak bismillah. Wudunya yo macam-macam. Pada prinsipnya saya tidak menyalahkan.
Pada prinsipnya saya tidak menyalahkan. Tapi tataran idealnya, mulai di sebagian perumahan di Kaliwungu, kula matur dengan rencang-rencang, lek pencen ning kene akeh wong NU ne, yang mayoritas sing kudu mimpin, sing minoritas kudu ngalah. Tapi catatane wong NU kudu siaga. Belajar disiplin dalam berjamaah, belajar memakmurkan masjid. Kalau kemudian warnanya menjadi mazhabul arba'ah, engko ndak ora cetha. Wuzune cara sapa, batale cara sapa, niku kathah mboten cetha zaman akhir, Pak. Wuzune cara Imam Syafi'i ngemek napa namung sebagian mustaka. Niate nawaitul wudu'a, tapi batale kadang melu Imam Maliki utawa Imam Hambali. Gemekan karo bojo mboten batal. Niku zaman akhir, Pak. Nah, wis kadung kaya ngono bagi saya tidak menyalahkan karena ada satu teks hadis ini, hadis qudsi. Ini kan buka kitab Arba'in Nawawi, hadis terakhir. Ya ibna Adama, la in ataitani bi qurabil khotoya, summa laqaitani wala tusrika bi syai'a, ataituka bi qurabihal mahfiratan. Menungso kowe kok teko ning wekku nggawa dosa sak bumi. Terus kowe mati sowan karo aku, tapi kowe ora nyekutokke aku. Ora nyekutokke aku. Tetep kowe tak kai ngapura. Hadis qudsi Azkarun Nawawi, hadis terakhir. Kita tidak akan takfiri mereka. Kita tidak akan mengkafirkan mereka. Tapi idealnya dalam bermadzhab niku urun. Cara wudune piye, syarat rukune piye, cara salate piye, syarat rukune piye, mestinipun idealnya seperti itu. Cara akidah piye, nyuwun sewu Bapak-bapak, akidah itu mengkajian yang sangat dalam, yang kadang-kadang lebih nyaman dengan posisi jenengan saiki. Karena kalau dibuka lebih luas medeni. Jadi akidah niku kalau ilmu kalam, ilmu suludin kok dibuka ombo pada orang yang belum waktune niku sok medeni. Tapi cukuplah keyakinan Anda hari ini qudwatuna pada salafuna sholih, insyaallah lumintu dan asyariyah. Tapi pada sisi syariatnya dan ubudiyahnya ini harus kita jaga. Menjaga akidah, menjaga ibadah, mau tidak mau lewatnya majelis ilmu. Milo, monggo Pak Jamal, Pak Ye Mustahidin, kulon derek seneng. Rikolo ada program berikutnya untuk memastikan tempat ibadah di Nolokerto. Legalitas formalnya saya, termasuk legalitas ubudiyahnya. Dalam artian tetap ngestokke satu mazhab. Niki diikhtiari, walaupun nanti perkembangan zaman ternyata di satu daerah perumahan itu macam-macam. Kita harus bersikap bijak dalam mengambil kebijakan. Kita lihat kondisinya seperti apa. Tapi tampilkan Nahdlatul Ulama santun. Nahdlatul Ulama itu selalu memberikan solusi. Karena Nahdlatul Ulama hadir itu dalam semua penyelesaian solusi kehidupan berbangsa dan beragama, termasuk dalam masalah-masalah dunia. Nahdlatul Ulama itu lahir menjadi solusi penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya nasional ataupun yang skalanya global. Tahun 1926 itu pasca runtuhnya Turki Utsmani, di mana Hadratus Syekh sadar betul bahwa semua negara-negara muslim sudah tidak lagi punya pucuk pimpinan menjadi daulah Islamiyah. Semua negara Islam akan berdiri sendiri. Maka konsep yang ditanam sejak awal adalah hubbul waton minal iman. Itu konsepnya karena mencermati kondisi dunia waktu itu. Itu bagian dari asbabul wurud berdirinya Nahdlatul Ulama. Sama dengan halal bihalal ini, saya yakin Anda pasti sudah browsing. Halal bihalal adalah bagaimana solusi Mbah Wahab Hasbullah ketika terjadi satu persengketaan dinamika politik tahun 1948. Lalu konsepnya halal bihalal aja Pak, karena
Artinya NU itu hadir menjadi solusi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dituntut hari ini jajaran ranting Suriah, tanfidiyahnya sampai tingkat MVC, sampai tingkat cabang, jadilah rahmatan lil alamin. Ojo dadi biang masalah, ojo seneng ngutak-ngatik, ngatok-ngatok, beda-beda ke warna partai. Sudah tidak saatnya. Kita ini sudah belajar sekian lama secara itu. Ayo jadilah warga Nahdlatul Ulama yang rahmatan lil alam. Mugi-mugi samangke di tahun ini mungkin pemilihan ketua cabang Nahdlatul Ulama nggih. Mugi-mugi semua lahir dari satu proses demokrasi yang tulus, ikhlas, tanpa uang, tanpa kepentingan politik, tanpa kepentingan kekuasaan, sehingga bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin kita yang bisa betul-betul punya sifat adalah dan punya sifat fatonah dan punya tablih untuk ngayomi bareng-bareng membawa Nahdlatul Ulama menjadi sebagaimana cikal bakalnya solusi semua masalah kemanusiaan dan keagamaan, serta solusi semua persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Demikian sekelumit paparan saya pada sore hari ini.